kenapa memilih usaha kuliner dan kuliner kami ini kan ini lebih ke kayak family business ya, jadi usaha bersama-sama dengan suami gitu. Nah, kenapa aku milih kuliner bakery? Karena tuh kebutuhan akan makanan ya, akan makanan berupa roti, baik itu untuk kebutuhan makanan pokok atau untuk cemilan sampingan, itu tuh lumayan besar. Jadi kebutuhan akan roti itu sekarang di Indonesia sendiri itu meningkat tajam sejak at least 3 tahun belakangan ini ya, saya perhatiin. Brandnya itu kita kasih nama Richmond Hill Bakery, Richmond Hill Bakery Jakarta. Karena ini kan lebih kayak ke nama family ya, dan nama anak kami yang laki-laki. Nah, keistimewaannya di Richmond Hill Bakery ini kita cuma pakai ingredient yang benar-benar berkualitas tinggi. Kalau saya sendiri itu di sini saya nggak terjun untuk mengolahnya sendiri karena kan itu banyak, dan kami ada kerjasama dengan para partner bisnis yang memang ahli dalam bidang pengolahan roti itu sendiri. Jadi kami ada beberapa partner bisnis yang memang satu spesialis untuk bikin yang roti-roti manis, dan yang partner bisnis satunya itu yang memang spesialis untuk bikin-bikin yang kayak roti gandum dan yang biji-bijian gitu. Kalau jenis-jenisnya itu banyak, terutama dari kayak yang roti-roti manis yang untuk cemilan, sarapan pagi, terus snack siang atau snack sore. Itu harga standar harga-harga roti pada umumnya, Mbak. Dan rasanya juga bervarian. Terus kita lagi improve juga untuk yang kayak menu yang aku bikin sendiri. Maksudnya bukan bikin menu yang aku ingredientnya yang memang kita pilih untuk pembuatan jenis roti tertentu gitu. Jadi dari partner bisnis aku kan sudah ada beberapa pilihan juga, tapi kita ada kayak ini loh yang khusus untuk di yang brand kami itu yang ini. Nah, di sini kita juga kayak ini kan lebih ke online ya, online and we deliver to your door. Jadi kalau untuk spesifik store-nya itu kami hanya melayani penjualan online di website dan di Instagram, dan itu saat ini masih pakai PO, kayak misalnya dalam seminggu itu kita ada 3 kali pengiriman. Nah, siapa yang mau pengiriman hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat gitu. Jadi kita sama orang dapur itu kita udah berkoordinasi, ini hari ini pesanan tuh segini yang apa kayak gitu. Dan itu kita udah pakai jasa pengiriman yang pada umumnya aja. Di luar ongkos kirim. Kalau di tengah pandemik ini ya, ini kan kami baru launching, maksudnya belum begitu lama kami benar-benar serius di bidang ini, tapi respon konsumen itu udah bagus banget ya. Terutama kami menyediakan menu andalan yang saya bikin sendiri, bukan roti tapi lebih ke pie, yang itu kayak special British food. Jadi emang aku yang ngolah sendiri, dan itu karena memang aku sanggup untuk bikinnya ya, kayak kapasitas berapa gitu kan, dan itu hanya kayak seminggu sekali. Itu yang menu andalan spesial kami juga. So far kendala sih nggak ada ya, so far masih oke gitu, belum menemuin kendala yang seperti apa gitu. Karena bagi saya ini sebuah tantangan, Mbak. Kendalanya itu gini, misal di saat aku harus bagi waktu untuk jadwal ngurusin fashion aku harus ngurusin si bakery ini. Tapi aku anggap itu sebagai penyemangat. Ternyata hidup kita itu nggak monoton, harus melakukan hal aja gitu ya, Mbak ya. Di sini kita juga mengikuti zaman, mengikuti situasi dan kondisi. Kita harus berdikari melakukan hal lain yang bisa menghasilkan uang, intinya kan gitu ya, yang bisa menghasilkan uang. Apapun kendalanya ya kita akan coba lalui dengan wise aja. Kalau bagaimana cara survive di masa pandemi ini ya, ini dari yang saya lakukan, dari sisi yang saya lakukan, menjaga kesehatan satu ya kan, terus jaga mood kita juga, sama kita
sangat wise terhadap uang, nggak menghambur-hamburkan uang yang nggak perlu gitu ya. Hidup hemat, terus tetap ikhtiar, berusaha untuk menjaga kesehatan dan berusaha untuk tetap mendapatkan penghasilan, walau sedikit banyak tetap aja kita jalani. Yang penting halal dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena mau sebanyak apapun tabungan kita, uang kita, kalau kitanya itu tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang untuk bayar bill ini ya, kita berbicara uang di sini kan di pandemik ini, karena biar bagaimanapun kita masih hidup, kita masih memerlukan yang namanya uang. Jadi mau sedikit banyak tetap ikhtiar, gimana caranya dapat penghasilan agar bisa menutupi paling nggak bill-bill buat kita makan sehari-hari, bayar listrik, bayar pulsa, bayar internet gitu ya. Terus tetap improve sebagai seorang pembisnis kan, kita kayak peluang apa sih sekarang yang bisa kita jadikan penghasilan gitu ya. Terus peluang apa dengan tanpa kita harus keluar rumah, dengan tanpa kita harus berkecimpung yang membuat resiko untuk tertular COVID sendiri itu kayak yang besar gitu ya. Jadi kita lebih ke yang work smart and work hard. Jadi kerja keras aja, kalau nggak ada pemikiran yang cermat juga nggak bisa juga kan. Orang bilang work smart itu need work hard, man. Come on, wake up. You work smart but you not work hard. What you do, tell me gitu. Kasih tahu saya apa kerja smart yang tanpa kerja keras gitu kan. Orang bekerja smart karena dia bekerja keras gitu. Bekerja keras menghasilkan pekerjaan yang smart. Bagaimana caranya? Ya seperti sekarang contohnya. Kita bisnis roti ini, saya nggak harus berkecimpung di dapur mengolah menggunakan otot dan tenaga gitu ya. Tetapi saya menggunakan cara yang cerdas dengan bekerja sama dengan para si ahlinya. Saya nggak terlalu banyak mimpi-mimpi ya di tengah pandemik ini ya, karena menjalani aja hari-hari menikmati si pandemik dan menikmati di rumah aja, keluar-keluar kalau yang perlu. Jadi menurut saya yang penting jaga kesehatan. Terus untuk rencana ke depan kalau pandemi udah selesai, ya saya akan ikutin alurnya aja, kemana, jalani apa yang harus aku jalani, misalnya bebenah atau perbaiki apa yang emang harus diimprove gitu Mbak. Setelah pandemi selesai kan kita bakal kayak yang what was happening, what was going on, apa yang telah terjadi. Mungkin kayak kita tuh kayak baru bangun tidur kali ya setelah lockdown lama nggak bisa ngapa-ngapain, everything back to normal gitu ya. Ya mungkin itu nanti bisnis akan mulai bergairah. Dan untuk sekarang sih rencana-rencana ke depan saya belum begitu yang kayak mau ngapain ya setelah pandemi gitu. Karena kita belum tahu Mbak, setelah pandemi itu apa gitu, dan kapan ini selesai itu kita belum tahu ya kan, masih sangat misteri banget. Tapi at least ada rencana yang kayak kemarin yang New York Fashion Week itu masih tertunda ya kan. Rencananya kalau emang tahun 2021 ini emang okay to go, ya itu plan utama itu nanti maybe September itu rencananya. Terus kalau memang ternyata masih continue, ya kita ikutin aja lah alurnya.